Di kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Kaskus, dan kisah ini berjudul Misteri di Gunung Salak. Tetet, klakson Metro Mini terus menyalak nyaring, seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya menyuruh mobil saya untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila, masa gua harus mati konyol menerobos rel? Puyeng banget, gila. Suntuk banget gua. Apa gue terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama, sebelum saya menerima ajakan Bayu, sahabat saya buat muncak. Oh ya, nama saya Kiki, usia saya 23 tahun, dan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan saya dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini kali pertama buat saya untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman saya, Bayu itu lahir bukan dari rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata saya sih, biasa aja, gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pecinta alam aja, jadi aslinya dia jarang naik gunung. Cuma suka sesumbar kalau habis naik, dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buat saya yang tahu semua kartunya, saya cuma diam aja dan bilang, ya mungkin sih gitu. Kalau ada temen yang nanya benar nggak ceritanya si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B. Anyway, akhirnya saya berangkat juga dengan Bayu dan Ismail, dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka, yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana gua salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan seperti bercanda berlebihan atau mengejek suatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Saya adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun ia cancel berangkat di menit terakhir karena nggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba, dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP. Dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran saya memotret, secara aneh, foto yang saya ambil gak pernah fokus dan selalu berbayang, sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Ah, bego amat lo Ki, masa moto aja lo gak becus begitu? Bagaimana di atas nanti? Nangis lagi lo minta pulang. Saya udah gak heran lagi dengan sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikap dia. Jadi saya gak ambil pusing. Tapi yang bikin saya heran dan aneh, kenapa foto yang saya ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera saya buang jauh-jauh pikiran negatif deh. Takut diaminin setan, apalagi kita baru aja mau mulai mendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi menambah kesan angker gunung ini menurut saya. Tapi lagi-lagi, saya buang jauh-jauh pikiran negatif, dan saya menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai turun gerimis,
dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali saya tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, saya mendengar suara desahan nafas seseorang. "Shh, lo dengar suara orang nafas gak? Itu dari arah situ." "Nafas? Enggak, Ki." "Kalau lo, Bay." Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang saya tunjuk. "Ah, perasaan lo aja kali, Ki. Cuma suara hujan itu." "Iya, mungkin karena dingin, gue jadi berhalusinasi kali ya." Tapi sebenarnya, saya cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya saya kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar kami mendengar suara langkah mendekat, dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. "Ki, kayaknya tadi yang lu dengar suara nafas mereka ya?" Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. "Ya nggak mungkin lah, Mail. Mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang gue dengar itu datang dari sana." Saya kembali menunjuk ke arah semak-semak. "Ya udah kalau gitu, benar itu hujan, Ki." Malas berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersalaman, laki-laki yang saya yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu, "Hei, kalian bertiga aja?" "Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan." "Emang kenapa, Kang?" Bayu menjelaskan panjang lebar. "Gabung aja sama kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja." Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisiki sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik tapi samar-samar, saya dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. "Duh, Kang, kalau nambah mereka, jumlah kita jadi ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil." Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan, dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. "Yang penting, jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan metik tanaman sembarangan, jangan ngerusak alam." Hamdan mundur teratur dan tampaknya gak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak, dan saya meminta waktu untuk beristirahat karena karir saya terasa semakin lama semakin berat. "Tuh kan, udah capek Loki, jangan cengeng lah. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri." "Gua gak cengeng, tapi sumpah karir gue berat banget." "Ya sudah, kita istirahat dulu." Kang Daud yang dari tadi diam, akhirnya bersuara dan duduk di sebelah saya. Beliau mengeluarkan sebatang serutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah saya. Jelas saya mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan serutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepada saya. "Minum dulu, Dek, biar kuat jalannya." Saya nurut dan minum seteguk, 2 teguk, lalu menutup botolnya. "Kang, ada yang ngikutin saya ya?" "Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?" Memang benar sih Kang Daud itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya saya mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan
yaitu dengan alasan agar bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang saya sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali saya merasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi saya ngerasa bukan hanya karir saya yang bertambah berat, tetapi kaki saya juga semakin berat melangkah. Seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. "Oke, kita stay di sini. Ayo kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini." Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya Kang Daud tampak keberatan, karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Saya juga merasa nggak setuju dengan Bayu, tapi saya ngerti banget adat Bayu, yang pasti nggak akan nurut sama orang lain. Sehingga saya mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. "Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air?" Ismail setengah mendongkol sama Bayu, karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. "Udah tenang aja, aman kok kalau pergi sama gua. Lagi pula, gak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gue pergi sendiri juga gak apa-apa, lo berdua ngapain juga ikut." Duh, perut gua kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. "Kenapa lo, kebelet berak? Udah lo, di sini aja, selesain urusan hajat lo. Gue pergi sama Kiki aja." Setelah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. "Serius gak apa-apa Ki?" Ismail ngelihat saya untuk minta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati saya menjawab, "Iya deh gak apa-apa Mail, gue pergi berdua Bayu aja. Bay, nanti kita cepet aja, biar gak keburu gelap." "Iya santai Ki." Saya dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami, dan saya ngelihat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Saya melihat jam tangan saya, waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa sekarang bulu kuduk saya mulai meremang, apalagi pas saya dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi saya merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Sekarang saya mulai parno. "Woi Bay, cepat dong." "Ntar dulu Ki, gue sekalian kencing nih di situ, bentar ya." Bayu pergi sedikit menjauh. Buat ngusir ketakutan saya mencuci muka saya. Saya merasa ada orang di belakang saya. Sontak saya menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini." Saya bernafas lega. Ternyata pendaki lain bukan Jurit atau Demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, saya mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. "Sendiri aja Kang? Teman Akang mana?" "Gak ada, saya lagi solo trekking." Dia tersenyum. "Ya sudah Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu." Baru berapa langkah tercium bau busuk. Perasaan saya langsung gak enak. Baru saya sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Saya menoleh dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru berapa langkah saya pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru saya menyusul Bayu. "Bay, Bayu, cepetan Bay, ayo kita cabut dari sini, cepet." "Ngapain sih lo buru-buru banget Ki?" "Udah deh Bay, cepetan Bay, tadi gue ketemu setan." Saya setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. "Wah, hoki dong lo lihat setan. Kata emak gua,
Kalau lihat setan itu, lo mau dapat duit. Gak lucu, Bay. Buruan, ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih lo lihat, nih jimat gua. Gak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong, memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung. Terserah lo, Bay. Tapi please cepetan deh, kita balik ke tenda. Sumpah, perasaan gue gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngelihat kelakuan saya. Akhirnya dia nurut, dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali, saya merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh tapi gak sampai-sampai? Belum lagi di sepanjang jalan, saya mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Gue inget kita udah ngelewatin pohon itu. Saya menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali, Ki. Ada-ada aja deh lo. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah gak usah parno gitu. Lo percaya aja sama gue. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut saya. Tapi mau bagaimana lagi? Saya cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet sampai. Itu gue inget, patok itu tuh di sana. Yakin lo, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gue, kan bukan baru sekali gue kesini. Ya udah, gue tandain dulu pohon ini pakai selayar gue. Jadi kalau lo salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Saya melihat jam. Waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin. Seiring malam hampir menjelang, suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Bayu berjalan di depan dan saya berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay, saya menjerit panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya saya berhasil menarik Bayu naik, malah saya ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap dan saya gak sadarkan diri. Sampai saya ngerasa badan saya diguncang-guncang seseorang. Ki, bangun Ki. Lu gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, saya paksain diri buat bangun. Saya ngelihat Bayu mandangin saya dengan raut khawatir. Serius, gue pikir lo lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lo. Pas gue cek nafas lo masih ada, gue agak lega. Kita di mana ini, Bay? Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay? Kita lewat situ aja, Ki. Gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hati saya ngerasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikirku. Tapi saya gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman saya. Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay, atau Kang Daud pasti nyariin kita. Setengah berdoa saya berseru kepada Bayu. Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai terpeleset lagi kita. Lo bisa bangun kan, Ki? Saking takutnya, saya lupa ngecek keadaan saya. Selain luka-luka di kaki karena celana saya yang terkoyak, saya ngerasa kaki saya sedikit kebas. Ternyata, kaki kanan saya terkilir, sehingga Bayu memapa saya untuk berjalan. Bayu menawari saya untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kaki saya. Saya mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus jalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan, terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri, gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil saya menyerukan untuk segera lanjut,
pergi menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gue lapar, Ki. Yuk kita ke situ. Baik, yakin lo itu warung beneran? Kok gue gak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi? Ya bener lah, Ki. Gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu, Ki. Coba aja ke sana yuk. Gue lapar banget, Ki. Dengan memapa saya, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tapi merasa ada yang aneh. Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung. Teh, ayah pisang gorengnya? Iya sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Bayu. Bay, gue pengen pipis. Tiba-tiba, saya nggak bisa menahan untuk nggak pipis. Teh, teman saya pengen pipis. Di mana atuh kamar mandinya? Ada di belakang, A. Mau gue anter, Ki? Bayu menawarkan diri, tapi saya tahu Bayu tampak tidak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi saya mutusin buat coba pergi sendiri. Gak usah, Bay, gue bisa kayaknya. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama dengan warung Teteh di depan, di sini pun tidak ada lampu buat penerangan. Hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Saya masuk. Saya berjongkok dan mulai pipis. Gak lama, terdengar orang menggedor-gedor pintu, tanda tidak sabar. Sebentar ya, lagi pipis. Saya teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika saya hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar dimulai lagi dan makin lama makin kencang, sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Saya berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika saya membuka pintu, tidak ada orang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera saya tertatih mencari Bayu. Saya melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama, membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Pas saya buka, tadi nggak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya buka, tadi nggak ada, Teh. Saya yakin penglihatan saya nggak salah. Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada juga orang yang dimaksud Teteh ini. Dia nggak suka sama yang dibawa AA ini. Suara Teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga saya. Dan kontan Bayu tersedak. Gak suka kenapa, Teh? Bayu bertanya. Gak suka sama yang ngegantung di leher AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kami. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat saya terkejut setengah mati, yaitu wajah Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, saya segera berlari dengan menyeret kaki saya yang sakit, dan gak lupa juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung setan ini. Saya terus berlari tanpa henti. Setelah saya yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, saya berhenti terengah-engah. Nafas saya nggak beraturan, jantung saya seperti mau pecah. Saya menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Bay? Masih belum pulih shock saya melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Ya lihat deh,
Di sini tuh gelap, dingin, rame. Banyak orang kayak gue juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gue. Tuh, kayak yang di sana tuh. Bayu menunjuk ke rimbunan pohon dengan senternya. Jangan ngaco lu Bay kalau ngomong. Gak lucu tahu. Sumpah, gue takut banget. Gue mau nangis nih. Diam gak lu? Awas jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba, Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin ngebuat saya merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya kita Ki. Kita tinggal di sini. Ramai sama teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal di sini ya Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Saya mundur menjauhi Bayu. Ketika saya melihat di sekeliling Bayu, muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu, ada teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu, ada akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu, ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Yang paling membuat bulu kuduk saya merinding, ketika udara dingin berhembus kencang, dan terdengar suara tertawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Saya mulai menangis ketakutan. Saya berdoa sambil menangis. Semakin kencang saya berdoa, semakin dingin udara di sekitar saya. Saya mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinga saya. Tapi saya nggak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada saya, Bayu, dan mereka yang sedang mengamati saya. Di antara doa yang saya panjatkan, saya meminta agar Kang Daud mencari saya dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doa saya dijawab. Tiba-tiba, saya mendengar seseorang memanggil saya. Dek, Dek. Suara yang terasa familiar. Saya menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay, sadar Bay, itu Kang Daud memanggil gua di sana. Saya masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu menggeram ke arah saya. Gak mungkin ada Kang Daud Ki. Di sini yang ada cuma orang mati Ki, seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah, tanpa pikir panjang, saya menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Saya terus berlari menyeret kaki saya, mengikuti bayangan sekelabat itu. Saya lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter saya mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekeliling saya gelap seketika. Gelap? Kenapa nggak ada cahaya di sini? Belum pernah saya merasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana, mengapa suara saya nggak keluar? Sekuat tenaga saya berteriak tapi nggak ada satu kata yang keluar. Seolah saya seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin saya teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga saya gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini, menarik kaki saya yang terseret-seret. Menjauh, saya berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki. Mati. Saya terus berlari menyeret kaki sambil menangis. Tolong, gua nggak ingin mati di sini. Tolong. Akhirnya, saya bisa juga berteriak. Tapi percuma saya berteriak. Gak ada orang juga di sini. Tapi saya nggak mau mati. Saya harus menjauhi siapapun yang mengejar saya di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejar saya. Kang Daud! Saya berteriak memanggil, berharap sekelebat bayangan mirip beliau
kembali menampakkan diri. Dan kembali, saya melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali saya berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemercik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Saya terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Saya nggak kuat lagi berlari. Tenaga saya sudah habis. Kaki saya juga sakit bukan main. Saya terduduk di salah satu bebatuan, berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencari saya dan Bayu, karena semalaman kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, saya akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata, seorang warga menemukan saya sedang tertidur. "Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat." Saya menangis karena merasa lega. Akhirnya bertemu dengan bantuan. "Neng bisa jalan. Mari saya bantu sampai bawah." Warga itu membantu saya turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. "Ki, untung lo selamat, Ki." "Bayu bagaimana, Il? Gue ninggalin Bayu di hutan karena gue takut. Dia kesurupan." Setengah terisak, saya menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. "Udah lo istirahat dulu. Makan terus lo tidur ya. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang menyeritain ya." Ismail memberikan teh hangat biar saya tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya ngajak saya ngobrol. "Udah tenang kamu, Dek?" "Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu?" "Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah." Saya segera memanjatkan syukur. Saya merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat saya sendirian. "Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu, Dek. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu." "Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat? Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur, terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang." "Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh." "Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu sahabat kamu, Dek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Saya menangis meratapi sahabat saya yang sudah mendahului. "Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dek. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka." Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu, seraya menepuk pelan bahu saya. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat saya trauma. Hingga kali itulah pertama dan terakhirnya saya mendaki gunung bernama Gunung Salak. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua.